Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Kalau Tuhan udah sayang sama saudara, lekat sama saudara, kalau Tuhan hadir dalam kehidupan saudara, antri jatuhin saudara. Orang hebat boleh bersekongkol hancurin saudara. Saudara yang menang. Karena kenapa? Tuhan ada. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun. Kasutnya gak pernah rusak. Bajunya gak pernah kekurangan. Pagi, Alkitab katakan tiang awan. Malam, pagi-pagi udah kayak breakfast di hotel. Itu roti mana datang. Burung puyuh datang pagi-pagi gak pernah terlambat 1 menit pun. Tahu dari mana Alkitab? Kan gak mungkin hadir di situ. Malam-malam tiang awan udah muncul. 40 tahun di padang gurun terpelihara. Isunya bukan di mana kau. Isunya kalau Tuhan menyertai kemenangan. Waktu saya tertidur, saya selalu ngomong sebelum saya tidur, saya berkata, Lord, I have a problem today, aku punya masalah. Tapi aku memilih untuk tidur, aku udah lakukan bagianku seharian ini, kekurangannya sebelum tutup mata saya berkata, aku serahkan kembali nyawaku ke dalam tangan Tuhan. Nah kalau saya tertidur pulas malam itu, kalau besok saya masih bangun, berarti Tuhan tahu saya masih bisa menang. Kalau enggak, sudah tercabut semuanya, saya nggak usah bangun sama sekali pagi hari. Bukankah saya sudah semi mati kalau tertidur itu? Ibadah online ini saudaraku, ketika saudara baca ayat ini, angkat tanganmu, taruh di kepalamu dan katakan dengan suaramu yang keras, hal yang sama yang Tuhan kerjakan atas Daud, itu Tuhan kerjakan atas kehidupan saudara. Maka berhentilah Saul mengejar Daud. Dalam situasi berat seperti apapun yang kau hadapi ini saudaraku, dengar baik-baik, pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu gunung batu keluputan. Akan ada jenis mujizat yang seperti ini hari-hari ini. Semakin banyak, saya berkatakan saudara, dimanapun saudara berada saat ini, titik-titik di mana saudara sudah berkata, I give up pastor, I cannot move on anymore, I give up, it's too much pastor. Izinkan saya mengatakan seperti ini saudaraku, don't give up. Jangan menyerah. Kenapa saudaraku? Gunung, batu, keluputan, mujizat keluputan yang sama yang terjadi atas kehidupan Daud. Satu demi satu, demi satu, demi satu saya berkatakan, jadi atas kehidupan saudara. Seringkali kita kalau lihat orang, cakep, ganteng, kaya, hebat. Dan kita kasih jempol. Tapi manusia kasih jempol, belum tentu Tuhan yang di surga kasih jempol. Nah kita sebagai orang Kristen, Alkitab ngajarin mesti dapat hormat di hadapan Tuhan dan manusia. Kalau saya dibanding kejar manusia kasih jempol dan Tuhan kasih jempol, saya milih Tuhan kasih jempol. Karena kalau dari atas udah begini, yang sebelahnya pasti. Kalau saudara lebih suka mana? Nah kebanyakan manusia kita kejar manusia begini, tapi belum tentu Tuhan begini. Nah waktu Alkitab bilang Tuhan melihat yang di hati, itu yang namanya integritas. Itu harus dibangun. Sudah bilang gelap dan terang tidak bisa bersatu. Buat saya anak muda Kristen yang masih pacaran sama orang tidak seiman adalah anak Kristen yang munafik, saudara-saudara. Muka nabi, pikiran kotor, munafik, saudara-saudara. Iya kan? Jadi karena itu, siapapun yang di sini yang masih pacaran sama orang tidak seiman, saya gembala, saya pendeta, saya hamba Tuhan, saya berani bilang, itu pasti bukan dari Tuhan. Gak usah berdebat. Kenapa? Alkitab sudah bilang gelap dan terang tidak bisa bersatu. Soalnya nggak usah kasih contoh. Tapi ini begini, nggak usah. Kita pegang firman.